Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadinil mab'uthi birisalatil karimah ilan nasi kaffah wa alihi masabihid dalalah wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-hadithul hadi ashar, hadith yang ke-11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Al-Qur'an. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah yang maha tinggi, la yu'adzibu qalban, tidak mengazab ya Allah qalban, akan hati, wa Al-Quran, yang senantiasa menjaga Al-Quran. Wa innal Qur'ana ma'dubatullahi, dan sesungguhnya Al-Quran itu jamuan Allah. Faman dakhala fihi, barang siapa yang masuk fihi, di dalam jamuan Allah, fahuwa aminun, maka ia aman. Wa man ahabbal Qur'an falyubashshir, dan barang siapa yang mencintai Al-Quran maka bergembiralah. Rawahu ad-Darimi. Wa Al-Quran, di dalam teks hadis, yaitu hafizahu wa tadabbarahu wa amila bima fihi fahuwa wa'in lahu wa illa fala. Yang dimaksud dengan senantiasa menjaga Al-Quran di dalam hatinya adalah menghafalnya, mentadabburkan Al-Quran, mengamalkan bima fihi, dengan apa-apa fihi yang ada di dalam Al-Quran, fahuwa wa'in, maka ia menjaga, lahu baginya, wa illa, dan jikalau tidak seperti yang disebutkan tadi, fala, maka tidak mendapatkan kegembiraan. Akhbarana Abdullah bin Khalid bin Hazim, haddatsana Muhammad bin Salamah, haddatsana Abu Sinan, an Abi Ishaq, an Abi Ahwas, an Abdillahi qala, inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, sesungguhnya ini Al-Quran itu adalah jamuan Allah. Fakhudhu, maka ambillah minhu, dari Al-Quran, mastata'tum, apa yang kalian sanggup, apa yang kalian bisa. Fa inni, maka sesungguhnya aku, la a'lam, tidak mengetahui aku, syai'an, akan sesuatu, asfara, yang lebih kosong, min khairin, daripada kebaikan, min baitin, daripada rumah, laisa fihi, yang bukan fihi, di dalam rumah, min kitabillah, dibacakan Al-Quran, syai'un, sedikit pun. Wa innal qalba, dan sesungguhnya hati, alladzi laisa fihi min kitabillah, dan sesungguhnya hati yang di dalamnya tidak ada bacaan Allah, tidak ada Al-Quran, syai'un, sedikit pun, kharibun, maka hati tersebut hancur, kakharabil baiti, seperti hancurnya rumah, alladzi, yang la sakinalahu, tiada berpenghuni itu rumah. Rawahu ad-Darimi. Al-haditsus tsani asyar, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis yang ke-12, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-haditsus tsalits asyar, an Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlini minan nas, qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khassatuh. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa Ahmad. Hadis yang ke-13 dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki keluarga daripada golongan manusia. Qalu, dan para sahabat kemudian bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ahlul Quran hum ahlullah, yaitu keluarga Al-Quran, ay ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewanya. Wa khassatuh, rawahu An-Nasai wa Ibnu Majah wal Hakim wa Ahmad. Inna sahibal Quran habibullah, sesungguhnya sahabat Al-Quran itu adalah kekasih Allah. Fala tu'dhihi, maka janganlah disakiti. Bal ahsin fi muamalati, akan tetapi perbaguslah di dalam bergaul dengannya. Lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah, bagi mereka adalah mendapatkan kabar gembira untuk mereka di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Wa du'auhu mustajabatun, dan doa orang-orang yang ahlul Quran itu diijabah. Hum ahlul Quran wa yuhafizul Quran, mereka adalah Al-Quran, mereka menjaga Al-Quran. Wa muamalatu bima fihi, dan mereka bergaul di kehidupan dunia sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa hayatuhu, dan kehidupan mereka bil istighalil Quran, dengan menyibukkan dengan Al-Quran. Fahadhihi, maka bermula ini isyaratun, menjadi isyarat annahu min ahlillah, sesungguhnya ia atau man atau seseorang itu adalah bagian daripada keluarga Allah. Al-hadithur rabi' asyar, hadis yang ke-14, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah, ikramu dhi syaibatil muslim, yaitu memuliakan orang yang memiliki atau orang yang sudah beruban dari kalangan orang muslim. Wahamilal Quran, dan memuliakan ahlul Quran, ghairil ghali fihi, yang tidak berlebihan, wal jafi anhu, dan juga tidak menyepelekan, wa ikramu dhi sultanil muqsid, dan memuliakan pemimpin yang adil. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Al-hadithul khamis asyar, hadis yang ke-15, an Jabir radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatlai Uhud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengumpulkan dua sahabat korban terbunuhnya pada peristiwa perang Uhud. Thumma yaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhuma aktsar akhdhalil Quran, mana di antara kedua orang ini yang lebih banyak mengambil manfaat daripada Al-Quran, yang lebih banyak hafalan daripada Al-Quran. Fa in usyiru ila ahadihima, kemudian diisyaratkan salah satu dari keduanya, qaddamahu fil Uhud, maka Nabi mendahulukan salah satu keduanya fil lahad, di dalam pengkuburannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-hadithus sadis asyar, asyrafu ummati hamlatul Quran wa ashabul lail, rawahu Al-Baihaqi. Bermula yang paling mulia daripada golongan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamlatul Quran, itu orang yang membawa Al-Quran, wa ashabul lail, dan temannya atau sahabatnya malam. Ashraf bimakna akram, mulia. Ummati bimakna al-mahluku tabi'un nabi, yaitu makhluk atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tabi'un nabi, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bimakna makna ashabul lail. Ashabul lail di sini adalah dawamu qiyamil lail, membiasakan untuk bangun malam, lil ibadah ay li taatillah, ay li munajati ila rabbih, itu untuk munajat, untuk taat, untuk ibadah.
menghidupkan malam-malam harinya. Wa hamlatul Quran huwa sahibul Quran zahiran wa batinan, yaitu sahabat Al-Quran zahirun wa batinun, yaitu baik dia menghafal Al-Quran maupun dia mengamalkan Al-Quran. Al-haditsus sabi'u asyar, hadis yang ke-17. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Rawahu Al-Bukhari wa Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim. Bukanlah termasuk bagian dari golongan kami man lam yataghanna bil Qur'an, siapa orang yang tidak yataghanna bil Qur'an, ay yang tidak memperbagus bacaan Al-Qur'an. Yataghanna di sini ay ahsana yuhsinu sautahu, atau memperbagus suaranya, malam yahruj an haddil qiraah wat tajwid, selama tidak keluar dari batasan-batasan qiraah dan tajwid. Husnul qiraah inda ba'dil ulama mustahabbun, memperbagus bacaan daripada Al-Quran menurut sebahagian ulama itu mustahab, disunnahkan. Di qala al-Imam An-Nawawi fi Tibyan, berkata Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan, ajma'al ulama'u radhiyallahu anhum minas salafi wal khalaf minas sahabati wat tabi'in wa min ba'dihim minal ulama'il amsar a'immatil muslimina ala istihbabi tahsinis sauti bil Qur'an. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Tibyannya bahwa ulama semua sepakat, dari ulama salaf sampai ulama khalaf, dari sahabat sampai tabi'in dan seterusnya, daripada ulama-ulama amsar dan imam-imam kaum muslimin, mereka bersepakat ala istihbabi tahsinis sauti bil Qur'an, memperbagus suara di dalam membaca Al-Quran. Qala jumhurul ulama, berkata seluruh ulama, makna lam yataghanna ay lam yuhsin sautuh. Yang dimaksudkan lam yataghanna adalah lam yuhsin sautuh, tidak memperbagus oleh suaranya ketika apa? Inda qiraatil Quran. Al-haditsu tsamin asyar, hadis yang ke-18. Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi wa la taghlu fihi wa la tajaffu anhu wa la ta'kulu bihi wa la tastakthiru bihi. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Tabrani wal Baihaqi. Bacalah oleh kalian akan Al-Quran dan amalkanlah, dan janganlah kalian berlebihan di dalam membacanya, ay ghairul mubalaghah, atau membaca fi haddit tajwid wal qiraah, membaca dalam batasan-batasan tajwid dan bacaan-bacaan yang sudah benar, au ghairil isra' fil qiraah, atau membaca jangan buru-buru. Wala tajaffu anhu, dan janganlah kalian melupakan Al-Quran. Jika punya hafalan maka dijaga. Kalaupun nanti karena proses tua, di hari tua terus banyak yang lupa, nggak ada masalah, karena memang lumrah manusia lupa. Tapi terus dimurojaah, diulang-ulang dan diulang-ulang. Wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian makan dengannya, ay bimakna taksibur rizqa bil Quran, mencari rizki dengan Al-Quran. Wala tastakthiru bihi, dan janganlah kalian berlebihan padanya, yaitu pada Al-Quran. Sebab hukum dalam syariat itu ada hadis juga. Selain hadis juga ada ijtihad para ulama. Jadi nggak bisa langsung kita ngambil hukum, istinbat hukum dari Quran, langsung ngambil, nggak bisa. Kenapa? Salah satunya adalah keterbatasan ilmu kita yang sangat-sangat jauh dari para ulama mujtahid. Makanya ngambilnya dari Al-Quran, sunnah, dan mujtahid, ulama-ulama yang berijtihad. Dan wala ta'kulu bihi di sini dirinci. Jangan mencari atau janganlah mencari rizki dengan Al-Quran, ini dirinci, ditafsil. Yang pertama, mematok tarif dalam proses pengajaran Al-Quran dan pengenalan serta syiar Al-Quran itu memang nggak boleh, haram hukumnya. Sebab menghalangi orang untuk tahu syariat Allah itu haram hukumnya.
Itu al-kitman, sama juga menyembunyikan ilmu. Tetapi kalau misalnya seorang mu'alim mengajarkan Al-Quran, tiba-tiba dia diberikan hadiah atau diberikan upah tanpa si mu'alim mematok, maka itu diperbolehkan. Dan itu justru dianjurkan untuk atau sunnah untuk diterima oleh si pengajar Al-Quran tersebut. Hal ini sama-sama sudah banyak kita tahu tentang kisah seorang sahabat yang menyembuhkan anak kepala suku yang sakit menahun dan tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia hanya membacakan Quran dan anak itu sembuh. Lalu dia diberikan hadiah oleh si kepala suku, dan ini diadukan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah katakan, ambil lalu bagi aku sepertiga. Nah, ini berarti kalau hadiah diperbolehkan. Kalau hadiah selama si mu'alim ini tidak mematok dalam proses pembelajaran dan syiar Al-Quran atau Islam. Itu selama itu tidak mematok tarif, maka itu diperbolehkan. Bentuknya apapun. Selama tidak, tadi kesimpulannya adalah selama tidak mematok tarif. Al-haditsu tasi'u asyar, hadis yang ke-19. Man qara'al Qur'ana yata'akkalu bihi an-nasu, siapa orang yang membaca Al-Qur'an kemudian mencari makan yakni orang dengan Al-Qur'an, jaa yaumal qiyamah, maka datang pada hari kiamat kelak, wa wajhuhu azmun, wajahnya ini penuh dengan tulang, laisa alaihi lahmun, dan di wajahnya ini tidak ada daging sama sekali. Rawahu al-Baihaqi. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Al-Baqarah ayat yang ke-41. Dalam tafsir ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir fi kitabihi At-Tafsir, dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, maknahu la ta'tadu, ay la ta'tadu ay akhdud dunya, yaitu mengambil dunia, jangan mengambil dunia. Anil bayani wal idahi, dari menerangkan dan menjelaskan, dan nasrul ilmi, dan menyebarluaskan ilmu, wa nafi'i fin nasi, dan menyebarluaskan manfaat daripada agama ini, bil kitman, dengan menyembunyikannya. La taktamu al-haqqa wa antum ta'lamun, janganlah kalian menyembunyikan yang benar sedangkan kalian mengetahuinya. Selanjutnya ada dalam ayat Al-Quran juga, la talbasul haqqa bil batil, jangan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sehingga di sini dikatakan al-haramu bisyira'il Qur'an, al-aqdu qabla ta'allumil Qur'an, wa illa fala. Haram hukumnya memperjualbelikan Al-Quran dengan akad. Kalau ente saya ajarin, ente mau ngasih berapa, atau akad yang lainnya lah, ngasih manfaat gitu. Satu dengan yang lainnya muqabilatul intifa, saling memberikan manfaat, maka qabla ta'allumil Quran, sebelum mempelajari Al-Quran, itu yang nggak boleh. Ya tadi itu dipatok tarif. Wa illa, jikalau tidak demikian, fala, maka tidak haram. Al-hadithul ishrun, hadis yang ke-20, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani fi sholati afdal, membaca Al-Qur'an di dalam salat itu lebih utama, min qiraatil Qur'an fi ghairi shalah, daripada membaca Al-Qur'an di luar salat. Wa qiraatul Qur'an fi ghairi salat afdal, dan membaca Al-Qur'an di luar salat itu lebih utama, minat takbir wa tasbih, dan tasbih afdal minas sadaqah, dan tasbih, membaca tasbih itu lebih utama daripada sedekah. Wa sadaqatu afdalu minas saum, dan sedekah itu lebih utama
daripada berpuasa, was-saumu junnatun minan nar, dan berpuasa itu adalah perisai dari api neraka. Rahu Daruqutni wal Baihaqi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya dan juga kepada kita umat akhir zaman, umat Rasulullah yang tidak atau belum pernah melihat Rasulullah, hanya merasakan amal-amal Rasulullah, tapi memang kita imani, yaitu amantu billah wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qada'i khairihi wa syarrihi. Itu kita iman, sehingga kita berharap nanti kelak mati dalam keadaan membawa iman. Makanya ulama-ulama fikih ngajarin ketika sujud akhir di dalam sholat, sujud akhir di dalam sholat itu kita berdoanya tapi dalam hati ya, berdoanya dalam hati. Allahumma as'aluka husnal khatimah wa warzuqni taubatan qablal maut wa tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, aku mohon akhir yang baik dan berikan atau anugerahkan taubat kepadaku dan tetapkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah salah seorang dari kalian, kata Rasulullah, jika dia kembali ke rumahnya tiba-tiba mendapati di dalam rumahnya itu ada 3 onta yang hamil, gemuk serta besar. Maka para sahabat kemudian menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk dan besar. Hadis diriwayatkan Muslim. 3 ayat itu apa? Di dalam Al-Quran, di juz amma ada, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini 3 ayat. Maka dari itu syukur-syukur bagi penghafal Al-Quran bisa sholat tatawu, sholat sunnah dengan memanfaatkan sholat setiap rakaatnya membaca apa yang sudah dihafal. Wallahu a'lam bishawab.